قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sudah ada tamu di tengah-tengah kita. Iya. Ini udah ada Pak Kalingga. Selamat malam Pak. Assalamualaikum kalau muslim. Iya, disapa juga Ibu Pastor Blokir Permanen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak pastor lah Bang. Aku udah Islam pun. Oh iya, sorry. Lupa. Selamat malam Hesti. Udah tobat aku. Aku tuh udah nggak kayak si lagi Kalingga ini loh Bang. Kalingga ini masih menuhankan manusia. Aku udah tobat Bang. Jangan kau samakan Bang. Iya. Soli. Kalau kau udah tobat ya udah buktikanlah dengan akhlak yang baik. Ih, kamu cia. Kamu kayak. Lanjut diskusi dia Bang Jum aja ya. Semakin banyak orang baik saya senang kok. Iya, silakan Bang. Kita diskusi apa ini malam? Saya bukan debater ya, bukan juga apologet. Saya kalau tentang agama orang, saya lebih bagus bertanya gitu. Saya mau bertanya sedikit malam ini pada guru-guru di sini, guru-guru agama Islam. Iya, silakan Bang. Saya baca bahasa Indonesianya ya, terjemahan bahasa Indonesianya itu pun bukan dari kitab tetapi dari internet. Ya, saya tidak bisa baca bahasa Arab. Saya baca di dalam surat Maryam 33 dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, di hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kalimat ini kalau tidak salah diucapkan oleh Isa alaihissalam dalam keyakinan kalian. Nah, saya mau bertanya kenapa beliau berkata semoga padahal beliau sudah lahir. Itu kata semoga itu kan dalam pengertian bahasa Indonesia, kosakata kita bahasa Indonesia adalah kata ke depan, kata untuk future, ke depan, untuk hari esok.
akan hal-hal yang akan terjadi, diharapkan terjadi di hari esok, dikatakanlah semoga. Kenapa beliau berkata semoga padahal dia sudah dilahirkan? Itu aja yang saya tanya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari saudara kita ya, dari seorang Kristen yang bertanya tentang Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 33. Kemudian ketika Nabi Isa kemudian ini menjawab tuduhan orang-orang Yahudi ketika kemudian ibunya dituduh sebagai pezina. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi adalah merupakan suatu rangkaian kisah di mana orang-orang Yahudi datang kemudian kepada Maryam ketika Maryam datang membawa seorang bayi. Sementara orang Yahudi tahu bahwa Maryam ini tidak pernah menikah. Tiba-tiba muncul dengan hamil dan membawa bayinya. Apa kata orang Yahudi pada masa itu? Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kemudian kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'a sawi wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa kamu melakukan hal yang sangat mungkar ini? Maka Maryam kemudian menunjuk anaknya. Fa'asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Jadi ketika kemudian Maryam menunjuk anaknya untuk mengatakan kepada mereka, tanya aja langsung kepada anakku tersebut, apakah dia itu hasil dari zina atau bukan dari zina. Maka orang Yahudi mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ini? Jadi ini menjawab kisah yang muncul di Talmud, yang memfitnah Nabi Isa atau memfitnah Yesus, yang memfitnah Yesus bahwa Yesus itu adalah anak zina yang dihasilkan dari persinahan Maria bersama dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Al-Quran membantah itu. Sayangnya Bible Perjanjian Baru tidak membantah tuduhan itu. Cuman Al-Quran yang membantah. Kaifa nukallimu? Bagaimana mungkin kami berkata kepada seorang anak bayi yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba suara muncul dari ayunan. Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Orang-orang Yahudi itu kaget kemudian. Loh, kok bisa? Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberiku kitab ketetapan dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Aku ini hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Jadi dia bukan dikutuk. Di mana saja, mau di atas pohon, mau di mana pun, dia selalu diberkahi, nggak pernah dikutuk. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepada aku melaksanakan ibadah salat dan juga menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku. Yauma wulidtu, pada hari kelahiranku. Pada hari kelahiranku. Maksudnya pada saat saya dilahirkan, semoga kelahiranku itu adalah kelahiran yang diberkati. Semoga kelahiranku itu termasuk kelahiran yang dilimpahkan rahmat kesejahteraan kepada aku. Wa yauma amut, dan pada waktu aku dimatikan, diwafatkan, terpisahnya antara jasad dan rohku. Wa yauma
ub'atu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ini adalah ungkapan Nabi Isa ketika Nabi Isa itu dituduh sebagai anak haram. Karena dia dituduh sebagai anak haram, maka dia mengatakan, aku bukan anak haram, tetapi aku adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan sejahtera. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Aku ini lahir dalam keadaan sejahtera, lahir dalam keadaan selamat, lahir dalam keadaan kelimpahan rahmat. Makanya itu menjawab tuduhan, kamu lahir dalam keadaan haram. Dia jawab, tidak. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Saya dilimpahkan kemudian kesejahteraan pada saat aku lahir. Itu. Jadi itu rangkaian cerita, bukan berdiri sendiri. Maka Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis perempuan, berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Zuma, ini yang hidup kembali itu siapa? Hidup kembali. Iya, Maksud bangkit dan hidup kembali. Kan kamu bilang tadi statement terakhir. Coba baca lagi ayatnya. Jadi semua manusia itu akan bangkit hidup kembali. Tak ada manusia yang hidup mati kekal, nggak ada. Kamu lagi ngomong Yesus kan? Ini berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalau berbicara mengenai penggantinya, boleh saya sanggah Zuma? sabar dulu ya. Ya. Biar kita hargai ayat-ayat suci. Jangan kemana-mana dulu. Maksud saya di situ, apakah betul ada kata semoga di teks aslinya itu? Wassalamu katanya tadi. Apakah di dalam teks asli yang Bang Juma baca itu ada pengertian semoga? Atau penerjemah yang salah? iya itu sudah benar itu, Bang. Jadi kan beliau walaupun masih bayi saat itu di ayunan, Iya. beliau itu sudah lahir, sudah ada. Iya. Tapi kata semoga kenapa dipakai untuk ke belakang? Seharusnya semoga itu untuk hal-hal di masa depan. Kan dituduh dia. Kan dia dituduh sebagai anak yang lahir dalam keadaan haram. Iya, kenapa semoga? Ya, dia mengatakan, semoga kelahiranku itu justru dilimpahkan kesejahteraan oleh Allah, bukan sebagaimana yang kalian tuduhkan. Semoga itu kan harapan dan doa. Betul sekali. Nabi Isa menandakan bahwa dia bukan Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Nabi Isa berbicara, karena dia bukan Tuhan, makanya dia mengatakan semoga. Jadi Bang Juma, saya mau tanya, kata semoga itu sesuatu yang pasti atau yang bisa ya, bisa tidak? Kalau yang mengatakan itu semoga adalah manusia, berarti pengharapan. Bisa ya, bisa tidak? Bisa ya, bisa tidak. Pengharapan manusia itu adalah doa. Dan Ya, itu berarti- gimana? Berarti beliau apa artinya kata-kata itu adalah kata-kata harapan dan dia Yes. tidak tahu pasti bahwa Benar sekali. kesejahteraan itu diberikan Betul kepadanya sekali. waktu dia lahir. Jadi hanya harapan ya. Ya, tapi Allah menerangkan di ayat selanjutnya kan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya cukup jelas Iya. tentang ini. Terima kasih. Oke. Makanya beliau mengatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Nabi Isa kemudian berkata, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah itu jalan yang lurus, bukan menyembah dirinya. Kalau menyembah dirinya itu adalah ajaran bengkok. Baik, terima kasih Bang Juma. Oke, sama-sama. Saya boleh masuk ke bagian kedua Silakan. supaya sistematis ya. Silakan. Terima kasih. Di dalam teks yang Bang Juma baca dari Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ada tadi kalimat dari Isa di situ. Aku Abdullah kira-kira begitu. Abdi Ya. Allah gitulah. Hamba Allah gitu. Jadi Siap. sedangkan di dalam Islam kata Allah itu adalah personal name of God.
Yes. Nama pribadi, nama asli dari yang disembah oleh umat Muslim. Benar sekali. Sedangkan Isa itu orang Yahudi kan, di dalam pengertian kalian. Apakah beliau itu pada waktu itu berbahasa Arab? Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah mewahyukan kemudian setiap dalil ketika datang kepada Nabi itu disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Tidak ada kemudian Nabi yang diutus ke dalam satu bangsa kemudian lalu Allah menggunakan bahasa yang tidak digunakan oleh Nabi tersebut. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar nabi tersebut bisa memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu jelas itu. Jadi kalau ada kemudian nabi berasal dari Yahudi, kemudian ada kitab yang muncul mengatasnamakan nabi tersebut tapi tidak menggunakan bahasanya orang Yahudi, berarti itu bermasalah. Baik, orangnya, jadi ya silakan. Kata yang kudus, kata yang mulia, yang sakral, yaitu Allah itu, apakah bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Allah itu bahasa Arab. Makanya karena Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah orang Arab, maka Allah datang kemudian berfirman kepadanya dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau di zaman Isa dia menyebut abdi apa? Abdi apa dia? Jelaskan. Ketika kemudian dikatakan bahwa Nabi Isa menyatakan itu kepada kaumnya, sama seperti yang ada di dalam kitab saudara. Dia menggunakan bahasa Yunani, ya bahasa itu yang ada dalam kitab saudara. Tapi karena kita sudah tidak memiliki Injil, karena Injil itu untuk Bani Israel, maka kita tidak bisa menunjukkan, ini loh di dalam Injil kitabnya Nabi Isa menyebutnya dengan sebutan seperti ini. Tetapi karena tidak ada lagi bahasa yang digunakan Nabi Isa, tidak ada lagi kitab yang mana Nabi Isa di situ kemudian menyampaikan firman Tuhan, maka satu-satunya pedoman terakhir adalah Al-Quran. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Meskipun demikian, di dalam kitab yang Anda pegang dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kemudian masuk ke Indonesia, di situ disebutkan bahwa dia mengaku sebagai hamba Allah dan mengaku kemudian sebagai orang yang diberi Injil dan mengaku sebagai nabi. Jelas. Baik, saya coba ganti pertanyaannya Bang Juma supaya lebih jelas begini. Saya sebut beberapa nama ya. Musa itu orang Israel, ya, Nabi Musa. Baik. Daud, Nabi Daud, ya, Israel juga. Sulaiman atau Salomo juga Israel, ya. Ada Zulkifli, juga ada banyak Yesaya gitu. Lalu kemudian Ilyasa, yang banyaklah sampai ke Isa itu di dalam Quran kalian. Itu mereka semua orang Israel. Orang Israel itu dari zaman Musa berbahasa Ibrani. Apakah di dalam bahasa Ibrani juga nama sesembahan yang Maha Kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik. Apa dia berganti nama setelah dalam bahasa Arab? Oke, baik. Di dalam tradisi Yudaism, mereka mengenal kata Yod-He-Vav-He. Kami mengenal Yahuwahu. Mereka mengenal Elohim. Kami mengenal Allahumma. Mereka mengenal kemudian kata El. Kami mengenal Al-Ali. Mereka mengenal Eloah. Kami mengenal Allah. Mereka mengenal Elohai. Kami mengenal Ilahi. Mereka mengenal kemudian Al-Qadir, As-Saddai. Kami mengenal Al-Qadir dan seterusnya. Jadi penamaan-penamaan Tuhannya orang Yahudi atau sifat-sifat yang dinisbahkan kepada nama sembahan orang Yahudi itu sama seperti yang dinisbahkan kepada Allah dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Eloah sama dengan Allah. Yishmael sama dengan Ismail. Abraham sama dengan Ibrahim. Yishak sama dengan Ishak. Yesua sama dengan Isa. Sama.
Jadi ketika mereka berbicara Elohim, kami berbicara Allahumma. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai Yotevave, larinya ke Theos. Elohim, Theos. El, Theos. Eloah, Theos. Elohai, Theos. Shaddai, Theos. Itu masalah. Baik Bang Juma, jadi ya kita pastikan dulu Allah itu dalam tulisan bahasa Arab itu yang sering kita lihat di rumah-rumah teman-teman Muslim, yang di sampingnya juga ada nama Nabi Muhammad. Itu tulisan yang sangat kudus itu, bahkan di bendera di mana ada, bahkan di masjid-masjid banyak ditulis itu. Apakah betul itu adalah personal name of God atau hanya nama sebutan di dalam bahasa Arab? Itu adalah nama pribadi Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Berarti begini, nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, mereka juga seharusnya kenal nama itu dong. Mereka kemudian harusnya mengenal nama itu, betul. Masalahnya sekarang mana kitabnya? Nabi-nabi ini kitabnya mana? Lah kan sedangkan ini bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Bagaimana mereka mengenal itu? Kalau nama Bung, seperti misalnya nama Anda Kalingga. Tidak mungkin Anda itu memiliki nama Kalingga, misalnya nama orang Batak, datang ke Indonesia diterjemahkan kiti-kiti Belanda. Gak mungkin kan? Nama orang Bugis disebut dengan Lasok Bolong. Tidak mungkin dia ke Jawa disebut Zakar Hitam. Nama nggak boleh diterjemahkan. Nama ya nama. Makanya umat Islam dimanapun berada, Allah ya Allah. Tidak seperti di agama lain, kemana dia pergi suka-suka dia ganti nama Tuhan. Karena kenapa ya, sejatinya Tuhannya nggak punya jati diri. Kalau kita Allah ya Allah, nggak bisa diganti. Itu nama pribadi Tuhan. Yang jadi permasalahan sekarang, mana kitabnya Nabi Musa? Berarti dengan demikian Bang Juma tidak dapat memastikan ya bahwa mereka itu nabi-nabi yang tadi yang dari Israel itu menyembah Allah dengan nama personal name itu ya. Karena ya, tidak bisa dibuktikan ya. Iya, karena tak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa. Sederhana kan? Baik, terima kasih. Yes. Ada lagi? Silakan ya, udah nanti kalaupun saya ada pertanyaan udah beda